Perkenalkan, nama saya Anya Larissa dengan NIM 22042007. Saya akan menjelaskan tentang ketepatan dalam menganalisis database manajemen atau DBMS bank data dalam tugas sistem informasi manajemen. Apa itu sistem manajemen basis data? Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah perangkat lunak sistem untuk membuat dan mengelola basis data. DBMS memungkinkan pengguna akhir untuk membuat, melindungi, membaca, memperbaharui, dan menghapus data dalam database. Jenis platform manajemen data yang paling umum, DBMS pada dasarnya berfungsi sebagai antarmuka antara database dan pengguna atau program aplikasi, memastikan bahwa data diatur secara konsisten dan tepat dan mudah diakses. Apa saja komponen DBMS? DBMS adalah perangkat lunak sistem canggih yang terdiri dari beberapa komponen terintegrasi yang memberikan lingkungan yang konsisten dan dikelola untuk membuat, mengakses, dan memodifikasi data dalam database. Komponen-komponen tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Mesin penyimpanan. Elemen dasar DBMS ini digunakan untuk menyimpan data. DBMS harus berinteraksi dengan sistem file pada tingkat sistem operasi untuk menyimpan data. Itu dapat menggunakan komponen-komponen tambahan untuk menyimpan data atau berinteraksi dengan data aktual dan tingkat sistem file. 2. Katalog mendata. Kadang-kadang disebut katalog sistem atau kamus basis data. Katalog metadata berfungsi sebagai tempat penyimpanan sebuah objek basis data yang telah dibuat. Ketika database dan objek lain dibuat, DBMS secara otomatis mendaftarkan informasi tentangnya dalam katalog metadata. 3. Bahasa akses basis data. DBMS juga harus menyediakan API untuk mengakses data, biasanya dalam bentuk bahasa akses database untuk mengakses dalam memodifikasi data, tapi juga dapat digunakan untuk membuat objek database data menggunakan serta mengotorisasi akses ke data. 4. Mesin optimasi. DBMS juga dapat menyediakan mesin optimasi yang digunakan untuk mengurai permintaan bahasa akses database dan mengubahnya menjadi perintah yang dapat ditindaklanjuti untuk mengakses dan memodifikasi data. 5. Pemroses query. Setelah query dioptimasi, DBMS harus menyediakan sarana untuk menjalankan query dan mengambil hasilnya. 5. Manajer kunci. Komponen penting dari DBMS ini mengelola akses bersamaan ke data yang sama. Kunci diperlukan untuk memastikan beberapa pengguna tidak mencoba mengubah data yang secara bersamaan. 6. Manajer log. DBMS mencatat sebuah perubahan yang dilakukan pada data yang dikelola oleh DBMS. Catatan perubahan dikenal sebagai log. Dan komponen manajer log pada DBMS digunakan untuk memastikan bahwa catatan log dibuat secara efisien dan akurat. 7. Utilitas data. DBMS juga menjadikan seperangkat utilitas untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas basis data. Contoh utilitas basis data termasuk reorganisasi runstat percadangan dan penyalinan pemulihan, pemeriksaan integritas, memuat data, membongkar data, dan memperbaiki basis data. 1. Sistem Informasi Manajemen Basis Data. Database Management System atau DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. DBMS adalah suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data. Penggunaan cara yang tepat dan mempercepat penyimpanan data, mempermudah dan memproses data, dan mempercepat pengambilan data. Mengapa menggunakan DBMS? Mengapa menggunakan DBSM? Karena DBMS diperlukan untuk interpretasi data dan akses yang efisien, meredukasi waktu pengembangan aplikasi, integritas dan pengembangan data, akses keseragaman data dan akses bersama dan perbaikan dari terjadinya crash. Administrator database inteligensi buatan. Pengertian dan pengembangan inteligensi buatan. Kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai cara bank sains komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Karena itu, kecerdasan buatan harus didasarkan pada prinsip teoretikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan. Beberapa persoalan yang ditangani oleh kecerdasan buatan antara lain permainan, pembuktian
teorema, pemecaan problema umum, persepsi, pemahaman bahasa alamiah. Kecerdasan buatan ini memberikan banyak pengaruh dalam dunia bisnis dan lainnya untuk mengembangkan sistem informasi manajemen dalam perusahaan tersebut. Perkembangan intelijensi buatan akan banyak mempengaruhi perkembangan dari perubahan perusahaan tersebut. Uraian di atas perjelas mengapa sistem pakar dipilih sebagai sistem terbaik dari sistem lainnya. Karena kemampuan sistem pakar yang sangat baik untuk disesuaikan pada kebutuhan dan kemampuannya dalam meniru pakar ahli menjadikannya pilihan yang tepat sebagai pembantu pengambilan keputusan dan mempermudah pekerjaan pegawai serta manajer dalam dunia bisnis dan lainnya yang menggunakan sistem informasi ini. Sekian dan terima kasih.